Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini kita akan mereview mengenai bab 2 bagian B. Yang pertama yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Kemudian, peneliti yang memiliki jawaban responden sesuai keinginannya akan semakin tidak reliable, yaitu petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya akan semakin condong atau bias data yang terkumpul. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Adapun prosedur penyusunannya, yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Kemudian yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Kemudian yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Kemudian, penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapatkan perhatian. Apabila salah menentukan sampel, informasi yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh secara maksimal. Kemudian yang kedua, pengumpulan data melalui metode interview, yaitu penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden, interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperlihatkan sikap pada waktu yang datang. Sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan akan sangat berpengaruh terhadap isu jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Terdapat dua pedoman metode interview, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data melalui metode observasi. Cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Kemudian, peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak, ataupun proses. Kemudian pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang baru berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit apabila ada keliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membutuhkan tanda cek atau tali di tempat yang sesuai. Kemudian, untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Kemudian selanjutnya, teknik pengolahan data secara statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun teknik pengolahan statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau crosstab. Kemudian dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian selanjutnya, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, algif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel atau pie chart, dan diagram lambang. Kemudian perhitungan ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, modus. Kemudian perhatian ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kemudian
perhitungan ukuran penyebaran yaitu standar deviasi, variance, rank, deviasi, kuartil, mean deviasi, dan sebagainya. Kemudian statistik deskriptif ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam artian tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan dan kesimpulan. Kemudian teknik ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi, misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pembelajaran undang-undang guru dan dosen, ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru, dan sebagainya. Kemudian, penelitian-penelitian jenis ini biasanya hanya mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Kemudian kita lihat contohnya, yaitu pengolahan data nilai belajar siswa menggunakan SPSS. Pada SPSS kita bisa melihat dan mencari deskriptif statistiknya. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itulah, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Contohnya pengolahan data statistik inferensial. Bisa juga menggunakan SPSS untuk mengetahui statistik inferensialnya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari statistik inferensial. Yang pertama ada korelasional dan yang kedua ada komparasi. Nah, kalau yang korelasional yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian contoh penelitian yang berupaya untuk mencari korelasi antar variabel yaitu hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Kemudian hubungan antara penghasilan orang tua dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kemudian pengaruh tayangan media televisi terhadap minat belajar anak. Kemudian skala data untuk jenis korelasional yaitu data nominal, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Kemudian data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang. Kemudian ada data interval atau rasio, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka atau dapat diangkakan. Jenis bisa dilihat di jenis pengolahan teknik korelasional berdasarkan skala data. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jenis komparasi, yaitu teknik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Jenis-jenisnya ada jenis nominal, ordinal, dan interval. Kemudian beberapa contoh hipotesis komparatif, yaitu perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan B, kemudian ada perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Kemudian contoh selanjutnya, perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara yang diajar dengan metode konvensional dengan metode CTL. Kemudian perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan AMT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun jadwal penelitian. Nah, menyusun jadwal penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh, yaitu matriks jadwal penelitian dan tentang matriks jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, pada matriks jadwal penelitian kita bisa menyusun tahap persiapan penelitiannya kapan, kemudian tahap pelaksanaannya kapan, dan tahap penyusunan laporannya kapan. Kemudian untuk matriks jadwal pelaksanaan penelitian bisa dilihat untuk penyusunan dan uji proposalnya.
kapan kemudian pengumpulan tesisnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jadwal penelitian yaitu yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk budget. Jadwal maksimal 4 bulan. Kemudian jadwal penelitian sebaiknya ditulis secara rinci, mulai dari persiapan, penyusunan instrumen penelitian, pengambilan data, pengolahan dan analisa data, serta laporan penelitian. Kemudian bagian penting dari kontrol jadwal adalah untuk memutuskan apakah sebuah penyimpangan jadwal memerlukan tindakan koreksi. Contoh, apabila terjadi keterlambatan jadwal pada suatu aktivitas yang termasuk ke dalam jalur kritis, akan mempunyai dampak yang sedikit terhadap keseluruhan jadwal. Sementara itu, apabila terjadi keterlambatan jadwal pada aktivitas yang termasuk ke dalam jalur kritis, akan memerlukan tindakan yang secepatnya. Nah, demikianlah review kita mengenai topik bab 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.